Halo guys, aku lagi di masjid yang sangat indah ini untuk melanjutkan episode tentang batik. Nah, kali ini aku mau lanjutin kisah sejarah yang di episode sebelumnya. Bagaimana perkembangan batik pasca surutnya Majapahit masuk ke era Islam menggunakan batik sebagai media dakwah. Tanpa kekerasan, tanpa hal-hal yang tidak diinginkan, Wali Songo melakukan akulturasi budaya antara ajaran-ajaran Hindu dan Buddha dengan ajaran Islam. Justru dengan demikian, masyarakat pada saat itu setelah ingin tahu, menjadi begitu antusias karena menganggap bahwa Islam ini adalah kelanjutan dari ajaran agama Hindu dan Buddha, dan itu diabadikan di dalam batik. Nanti kita akan saksikan bagaimana selanjutnya kisahnya. Mari aku akan babarkan selanjutnya. Ikuti, tapi jangan lupa sebelumnya komen, like, share, dan subscribe. Selamat menikmati. Tahun 1478 Masehi, Majapahit telah surut sebagai penguasa Nusantara. Raden Patah didukung Wali Songo, generasi kedua dan ketiga, mendirikan kerajaan Demak sebagai puncak keberhasilan syiar agama Islam dan memaklumatkan penguasa baru terhadap wilayah-wilayah yang semula menjadi wilayah Majapahit. Tahun 1401 Saka atau tahun 1479 Masehi, Masjid Agung Demak didirikan sebagai pusat syiar agama Islam. Hal itu ditandai dengan gambar bulus di dinding depan mihrab masjid. Kepala bulus sebagai simbol angka 1, kaki bulus simbol angka 4, tempurung bulus simbol angka 0, dan ekor bulus simbol angka 1. Dalam menyebarkan agama Islam di tengah masyarakat dan penguasa yang masih banyak memeluk agama Hindu dan Buddha, Wali Songo menggunakan khasanah budaya yang dimaknai inti ajaran Islam, yakni tauhid. Satu di antaranya dengan seni batik yang apabila dibaca sebaliknya bermakna kitab. Kitab kehidupan yang bersumber dari Yang Maha Menghidupkan dan Maha Menghidupi, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna tersebut tergambar dengan sangat indah lewat seni batik. Motif bulus dalam sarung batik ini tidak sama persis dengan penanda tahun berdirinya Masjid Agung Demak yang ditetapkan Wali Songo karena sudah dikreasi sedemikian rupa oleh penciptanya. Namun penggambaran dan falsafahnya mengidentikan ke arah sana. Karena itu, sarung batik ini kukenakan saat sembahyang di Masjid Sunan Kudus dan Masjid Sunan Kalijaga, serta ziarah ke makam kedua anggota Wali Songo generasi ketiga tersebut. Mengenakan busana batik saat sembahyang di masjid dan ziarah ke makam Wali Songo sungguh membawa jiwa raga ke penghayatan betapa dalam dan betapa indahnya para Wali Songo dalam menyebarkan Islam dengan cara yang damai dan penuh welas asih. Hal ini tidak terlepas dari inti sari ajaran semua agama tentang keselarasan dan keseimbangan dalam kehidupan di alam semesta.
batik ini terdiri dari 3 motif. Sebelah kiri adalah pada zaman Demak disebut motif soko, simbol penyatuan antara rakyat dengan pemimpinnya. Sementara yang di tengah adalah motif urdo yang merupakan motif para penguasa atau pemimpin pada saat itu. Kalau dalam bahasa Islam disebut umara. Sedangkan motif sebelah kanan saya adalah motif bulus, yaitu motif yang mewakili peran para ulama di dalam membina masyarakat pada saat itu. Nah, batik ini merupakan simbol bahwa Islam berada pada zaman Demak itu karena peran dari rakyat dan penguasa yang sebelumnya menganut ajaran Hindu-Buddha. Karena itu kesinambungan ini tercermin dalam bentuk sarung yang sebelumnya sarung-sarung atau kain batik itu lepas, memanjang. Tetapi di zaman Demak, sarung mulai disatukan. Jadi antara bawah dan atas menyambung berbentuk lingkaran untuk menggambarkan bahwa keberadaan rakyat, umara, dan ulama adalah satu kesatuan yang tidak terputus di dalam mempersembahkan seluruh kehidupan untuk alam semesta dan yang maha menciptakan alam semesta. Baik, ini contoh dari sarung atau kain batik di zaman Demak. Aku akan berikan contoh kain batik pada sebelum era Demak. Ini adalah salah satu contoh dari kain di era atau di zaman sebelum Demak. Coba perhatikan, kain ini lepas, ya, memanjang dari ujung sampai bawah. Dan oleh para wali songo dipersatukan untuk mengingatkan para pemeluk ajaran Islam pada saat itu agar tidak terlepas, agar selalu terhubung dengan apa yang sudah diwariskan ajaran oleh para wali songo. Membatik menjadi ungkapan orang Jawa menghayati falsafah sangkan paraning dumati, yakni dari mana awal asal, jadi apa, mau dikemanakan dan tujuan akhir hidup manusia. Karsa cipta karya luhur di dalamnya, yaitu memayu hayuning bawono, mensyukuri dan memberdayakan anugerah kehidupan untuk memuliakan kehidupan. Perjuangan itu memerlukan kesabaran, kepatuhan, keselarasan dengan cakra manggilingan, yakni siklus alam semesta. Nora tedas tapak paluning pande, rawe-rawe rantas, malang-malang putung, wani ngalah luhur wekasane, suro tiro jaya ningrat lebur dining pangastuti, adalah sikap dan tindakan. Sekti tanpa aji, ngluruk tanpa bolo, dan menang tanpa ngasorake. Nrimo ing pandum soho sumarah kersaning Gusti, yakni keindahan tertinggi yang menjadi jalan kembali ke maha cahaya yang maha terang benderang. Semua itu adalah intisari ajaran Jawa kuno yang oleh para wali songo dimaknai dengan inti ajaran Islam, yakni tauhid.
itu tadi teman-teman semua, sejarah batik serta proses batik. Nah, selanjutnya masih ada tentang sejarah batik di era Mataram Islam. Nantikan episode selanjutnya. Aku ingatin sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share. Sampai ketemu lagi. Salam.